Disclaimer di awal bahwa saya membuat video ini untuk menyalurkan teknik berbicara saya dan saya bukan seorang ahli dalam bidang tokusatsu, apalagi fanatik dari serial tokusatsu. Saya adalah seorang penyuka serial Kamen Rider yang tidak terlalu pro dalam soal cerita dan pembahasannya juga. Saya membuat video ini untuk kalian atau kita, para pecinta Kamen Rider yang mungkin ilmunya masih setengah-setengah dan mungkin takut menyuarakan suaranya di suatu forum. Kalian berada di channel yang tepat. Mari buat komunitas pecinta Kamen Rider yang bersih tanpa toksik, meskipun di antara kita ada yang mempunyai ilmu tentang Kamen Rider yang mungkin hanya setengah-setengah. Sebelum lanjut ke pembahasan, buat kalian-kalian yang nonton video ini, jangan lupa like, share, dan komen video ini, serta jangan lupa juga subscribe-nya dan nyalakan bel notifikasinya. Tentu saja dimulai dengan Bonurekuchuru Boku wa Tassel. Di awal, Tassel langsung menarasikan akan ada sesosok kesatria yang akan hadir di serial ini. Dia adalah Akamichi Ren. Akamichi Ren yang kita tahu adalah seorang kesatria angin atau Kaze no Kenshi, Kamen Rider Kenzan. Sedikit potongan scene di saat Toma sedang berbaring dan bergumam tentang kekuatan buku yang membuat semua orang bahagia, dan lantas membuat Toma berpikir, Toma buku yang seperti apa? Mungkin maksud yang Toma gumamkan di sini adalah dia memaksudkan buku itu sebagai sebuah kisah hidup, dan dia bertanya-tanya seperti apakah kisah hidupnya jika dibandingkan seperti sebuah buku. Di markas War of Logos, Akamichi Ren yang datang langsung disambut dengan Kento yang menanyakan tentang sebuah tempat bernama Liberation, yang di sini Liberation itu menjurus ke tempat latihan ya bagi para kesatria. Toma yang ada di sana pun pada saat itu meminta Kento untuk memperkenalkannya kepada Ren sebagai pengguna saber yang baru. Dilihat dari jawabannya yang sembarangan dan berani memanggil nama Sofia dengan akhiran Chan, sepertinya Ren ini orangnya yang sering bertindak sesuka hatinya ya. Bicara soal Ren, saya awalnya yang mengetahui Ren adalah Kamen Rider tipe ninja bakal mengira kalau Ren ini akan muncul dengan hal yang mengejutkan seperti Rintaro dan Kento ya. Kalau Rintaro kemarin naik singanya, Lion Senki-nya, dan Kento naik karpet terbangnya, ya mungkin saya di sini mengira Ren akan muncul di depan Toma atau bergelantungan di atap layaknya ninja gitu. Ternyata lewat pintu doang ya. Sofia juga yang ada di sana memberitahukan ke Toma kalau ingin berurusan perihal buku, tanyakan kepada Slash. Slash di sini nama sebutan, tapi siapakah Slash itu? Nanti akan terjawab di scene-scene selanjutnya. Di lain tempat, di markas para villain kita, terlihat Sutorius yang mengetahui bahwa berekannya Zuos sedang dibuntuti oleh salah satu kesatria. Entah dari mana ya si Zuos ini taunya. Apakah mereka itu punya kemampuan unik masing-masing? Zuos mengirim desas untuk membantu rekannya yang dibuntuti tadi dan menyebutkan soal Avalon lagi. Sepertinya nih, sebentar lagi kita akan mengetahui apa itu Avalon. Di Fantastica Miyama ada Daishinji yang memberitahu apa yang sebenarnya Kaliber ingin lakukan. Daishinji menjelaskan lebih lanjut bahwa yang ingin dicapai Kaliber dan rekannya adalah dunia baru yang sangat berbahaya, yaitu Altar Book. Daishinji juga menjelaskan bahwa penggunaan buku yang baik dan benar itu tidak mempunyai cara tersendiri, namun kekuatan tersebut ada, jadi tergantung yang menggunakan kekuatan tersebut. Toma di sini ini terlihat kesal dengan Ren yang memotong pembicaraan dan selalu tidak peduli dengan pembicaraan dari orang lain. Tiba-tiba Ren di sini seperti membuat sebuah taruhan ya, dan yang menang dari taruhan itu akan mendapatkan Wonder Right Book Kobuta Sankyodai. Teralihkan dengan telepon, Ren pun kalah dan Wonder Right Book menjadi milik Toma. Namun di telepon, Kento sedang bertarung. Toma yang sadar dengan hal itu langsung ke lokasi dan langsung menggunakan Wonder Right Book terbarunya dengan kombinasi Brave Dragon, Storm Eagle, dan Kobuta Sankyodai. Di scene ini diperlihatkan Kobuta Sankyodai adalah Wonder Right Book dari cerita 3 babi kecil. Di tengah pertarungan, Kamen Rider Saber yang belum mengetahui wajah dari Sutorius mengira bahwa Sutorius adalah warga sipil yang diserang monster. Seketika Toma langsung membantunya, namun saat dibantu ternyata terkuak bahwa yang dibantunya adalah musuh, dan seketika Sutorius memperlihatkan sosok aslinya dan melakukan sesuatu ke Toma yang membuat Toma tidak bisa menarik pedangnya dan tidak bisa henshin. Storm Eagle pun di sini diambil dari tangannya. Ternyata yang Sutorius lakukan adalah menyegel kain Kenreka agar tidak bisa dicabut atau henshin.
Nah, Daishinji berkata kalau satu-satunya cara untuk membuka segel dari Sutorius adalah pergi ke Avalon. Menerangkan lebih lanjut, Daishinji menjelaskan Avalon adalah sebuah tempat yang berisi banyak kekuatan besar yang terlelap, namun belum ada yang tahu Avalon ini berada di mana. Toma yang tidak bisa Henshin pun langsung mengetahui keadaan dan meminta Ren dan lainnya untuk berjuang menyelamatkan warga, dan sebagai imbalannya, Toma mengembalikan Wonderite Book Kobuta Sankyodai kepada Ren yang didapatkan dari hasil taruhan yang sebelumnya. Ren yang bersemangat langsung pergi dengan Kento ke tempat pertarungan dan tanpa basa-basi langsung Henshin menggunakan Wonderite Book Sarutobi Ninja Den dan device untuk berubahnya yang bernama Fusoke Hayate untuk berubah Henshin menjadi Kamen Rider Kenzan. Satu hal yang bisa saya suarakan dengan lantang tentang debut Kamen Rider Kenzan adalah kuat. Ya, kuat. Bagaimana tidak, di pertarungannya Kenzan yang harus berhadapan dengan Desas yang sejak episode sebelumnya itu belum terkalahkan ya, dibuat kewalahan dengan Kamen Rider Kenzan ini. Pertarungan sengit dari mereka juga membuat Desas mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya. Ya, sedikit penjelasan juga, di saat scene Kamen Rider Kenzan dan Desas bertarung, CGI yang dipakai itu terlihat lagi dan lagi. CGI di sini sangat apik. Di saat Kamen Rider Kenzan melompat, Hisatsu berlari, menghindar, semua CGI-nya itu sangat keren dan apik. Salut buat tim yang membuat serial ini dengan sangat niatnya, termasuk di bagian CGI-nya. Pertarungan Kenzan dan Desas dimenangkan oleh Kenzan yang harus memakai dua Hisatsu dari dua Wonderite Book yang berbeda, sekaligus merebut kembali Wonderite Book Storm Eagle dari tangan Desas. Oh iya, di sini juga Kamen Rider Espada itu Henshin menggunakan dua buku sekaligus, yaitu Wonderite Book Needle Hedgehog dan Lemdo Alagina, yang membuat Espada terlihat lebih keren lagi dan tentu saja kuat. Terbukti Megiddo Piranha yang lagi-lagi muncul itu langsung kalah oleh Kamen Rider Espada. Di lain tempat diperlihatkan Daishinji yang ternyata orangnya itu lebih keceria dan ternyata tidak bisa berbohong ya. Dilihat dari saat mereka, Daishinji dan Toma ini membaca buku, Toma menanyakan buku yang tidak boleh dilihat. Namun, Daishinji yang ingin berbohong ini tidak bisa menahan matanya yang selalu melirik ke arah buku yang katanya tidak boleh dibaca. Jujur scene ini lucu sih. Tidak terbayangkan karakter yang terlihat sangat kekar dan sangar ini ternyata bisa diajak bercanda juga dan ternyata sangat kocak. Kalau kalian bilangnya karakternya terlalu banyak yang fun ya, tapi menurut saya penggambaran karakter yang seperti ini bagus sih. Toma yang membaca buku itu langsung mengerti akan suatu hal dan menemukan suatu cara yang sepertinya adalah cara ke Avalon. Jujur nih, saya tidak ngerti ya seperti apa penggambarannya agar Toma ini mengerti caranya. Namun yang ditunjukkan di sini ini adalah tentang dua naga yang saling bertarung yang sepertinya Brave Dragon dan Jaku Dragon milik Kamen Rider Kalibur, Raja yang tertidur lama, dua dunia yang saling terhubung, 13 tanda yang ada di dalam buku juga. Itu meskipun sudah digambarkan dengan jelas ya, tapi saya belum mengerti apa maksudnya. Jadi, jika kalian ada yang mengerti tentang teori ini atau sekedar hanya ingin berspekulasi, silakan tulis komentar kalian. Oke? Di sini juga kita diberitahu bahwa slash atau slash yang dimaksud di awal adalah panggilan untuk Daishinji yang diberikan oleh Sofia. Naruhodo, Naruhodo. Di tempat para villain, Kalibur dan Sutorius sedang membahas tentang Avalon yang cara membuka pintu pertamanya itu adalah dengan celah antar waktu. Yang mungkin dimaksudkan adalah celah antar dua waktu yang berbeda, yaitu Avalon dan dunia nyata atau mungkin dunia fantasi atau dunia Wonder World ya, Wonder World. Sutorius langsung pergi ke tempat di mana ada sebuah buku besar yang tersegel lalu dibuka oleh Sutorius. Nah, apakah buku itu bisa membuka pintu yang dimaksud? Buku apakah itu? Lalu setelah mengambil buku itu, Sutorius mempertanyakan kepada Kalibur, jika pintu ke Avalon terbuka, lantas apa yang ingin dicapai Kamen Rider Kalibur setelah mendapatkan kekuatan besar yang terkunci di sana? Menghancurkan dunia kah? Atau ada maksud terselubung? Di lain tempat yang nampaknya di tengah hutan ya, kesatria yang sebelumnya diketahui membuntuti Zuos ternyata adalah Rintaro. Tak hanya Rintaro, ternyata Sudomei juga ngintil di belakangnya. Mereka berdua bertarung dan di tengah-tengah itu kita para penonton mengetahui bahwa Kamen Rider Blade sebelum Rintaro adalah sensei dari Rintaro yang di 15 tahun lalu telah dikalahkan oleh Zuos. Rintaro yang benar-benar marah di sini langsung menghantam Zuos dengan segenap tenaganya dan tidak ingin diganggu oleh siapapun. Mei yang ingin melaporkan kejadian ini untuk mendapatkan bantuan pun dilarang oleh Rintaro. Namun ternyata Zuos yang di sini masih terlalu kuat, menang dengan gampangnya dan mengalahkan Kamen Rider Blades hingga tersungkur di tanah.
Kalau boleh dikomentari sedikit ya dari sini nih, Rintaro itu menurut saya tidak benar-benar kalah dikarenakan hanya terlalu tersulut emosi yang teringat akan senseinya yang gugur dikalahkan oleh Zuos pada 15 tahun yang lalu. Dan satu hal lagi yang ingin saya komentari adalah baju dari Mei Sudo di sini atau Sudo Mei di sini sangat bagus ya, sehingga membuat Mei-chan ini mengeluarkan aura kecantikannya yang sebelumnya mungkin saya pikirnya si waifu yang satu ini yang ada di serial ini kayaknya kurang, tapi ya melihat dia dengan baju yang seperti itu kayaknya lebih mantap lah. Ada yang sama dengan saya? Sepertinya kedepannya Mei ini harus berpenampilan begini ya, supaya lebih menarik penonton. Dan of course, meskipun cantiknya keluar, ya sifatnya di sini masih tetap ribut, like always. Rintaro yang kalah kembali ke markas dan mengambil Wonder Right Book Tenku no Pegasus, dan Peter Fantasista lalu masuk ke ruangan yang sepertinya akan berlatih lebih lanjut di Liberation demi mengalahkan Zuos dan menjadi lebih kuat. Episode ini diakhiri dengan preview episode mendatang yang menampilkan daerah yang sepertinya Avalon dengan pasir dan langit yang merah, Kalibur dengan sosok manusianya, Sensei dari Rintaro, berubahnya Rintaro menggunakan Tenku no Pegasus, dan sesosok siluet putih di hadapan Touma. Siapakah sebenarnya sosok putih itu? Bagaimana menurut kalian tentang episode 6 ini? Tulis komentar kalian di bawah mengenai episode Kamen Rider Saber episode 6 ini. Apa yang membuat kalian penasaran dari episode 6 kali ini? Tolong tulis komen kalian juga mengenai cara saya dalam menceritakan serial ini. Tolong beri masukan dengan cara yang baik agar saya kedepannya bisa kasih konten seperti ini dengan lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan mari kita buat komunitas Kamen Rider yang bersih. Gue pamit. Ciao.